gerakan teman-teman semua yang hari ke hari bergelut dengan bidang hukum ini, segala macam tantangan dan hambatan. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Kepala Kejaksaan Kabupaten Wonosobo beserta seluruh staf mulia. Artinya di sini Bapak Ibu diberi amanah tugas untuk meluruskan sesuatu yang tidak lurus, untuk menjadikan orang-orang yang tidak benar menjadi benar. Tadi sudah disampaikan, memang kalau kita hidup manut aturan apa adanya, memang satu sisi ya terasa kaku. Namanya kejaksaan di sini yang namanya masalah luar biasa. Tetapi yang perlu diingat, yang pertama adalah niat kita dulu. Innamal a'malu binniyat. Dari awal niatkan kita untuk bekerja lillah. Adapun dalam bekerja kita ada kendala apa? Wasawwirhum fil amri summa musyawarahkan. Kalau memang ini kok terasa kaku, ya monggo. Bagaimana kita baiknya? Yang penting namanya lembaga itu pasti punya visi misi yang baik. Maka niat. Dan kita meyakini bahwa pintu surga kita ya ada di sini. Ketika pintu surga ada di sini, maka mari kita buka pintu surga itu dengan apa? Pertama, tahsinul niyah, perbaiki niat kita. Kita mau ke sini mau apa? Karena sama di mana-mana yang namanya disiplin itu bukan hal yang mudah. Makanya Al-Quran itu ada surah Al-Asr yang artinya demi masa. Kita itu kebanyakan rugi, habis waktu kita belum tentu dengan hal yang bermanfaat. Kalau yang muslim tolong, karena sholat kita pasti ada pengaruh di kinerja kita. Rezeki kita ada pengaruh dengan ibadah kita. Rumah tangga kita juga ada pengaruhnya dengan ibadah kita. Kalau ibadah kita baik, insya Allah rezeki kita baik, anak-anak kita soleh, dan keluarga kita juga sakinah. Musola sudah ada, manfaatkan. Syukur kalau bisa berjamaah. Kalau toh tidak, paling tidak monggo. Ketika pelayanan selesai, sholat. Karena ada kadang yang mohon maaf, sholatnya makin-makin kagum cuek. Makanya monggo ketika istirahat, sholat. Karena sholat itu bagian ikhtiar kita untuk dekat kepada Sang Maha Kuasa. Di samping itu, dengan sholat, insya Allah hati kita tenang. Dan kalau mau main-main yang nggak benar, Allah akan mengontrol kita. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini yang luar biasa. Saya lihat dari tadi serius ngajinya. Harapan kami, saya tidak banyak berbicara, tapi bagaimana kita ciptakan suasana di sini, suasana yang agamis. Meskipun kita di kejaksaan, monggo yang agamis, karena agamalah yang akan mengawal bahagia hidupnya. Tadi mulai dari kedisiplinan, dari kinerja, tupoksi kita apa? Paham. Kalau tidak bisa, ya bertanya. Dan di sini kita menjunjung institusi kita. Apapun kekurangan kantor kita hanya harus menutupi. Jangan sampai mungkin ada kekurangan sampai di rumah. Tapi usul saya di sini, kadang ada orang di dalam tapi justru mohon maaf, kadang memberitakan yang kurang baik. Kalau ada yang kurang baik, mari kita perbaiki, kita tutupi. Tidak hanya itu, termasuk sesama kita, Bapak Ibu, mari kekurangan kita apa? Tutupi. Kalau dalam rumah tangga, kekurangan istri, suami harus menutupi. Kekurangan suami, istri harus menutupi.
Ini yang penting. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, percaya atau tidak, kita semua nanti akan meninggal dunia. Satu yang paling baik adalah ketakwaan kita, dan kita hidup mari bersama ikhtiar tinggalkan kebaikan. Kalau gajah mati meninggalkan, kalau harimau mati meninggalkan, kalau kita mati meninggalkan apa? Sudah utang sih, orang utang. Bapak ini punya utang apa betul? Bapak ini utang baik, di utang apa betul? Saya doakan, monggo lebar haji lunas utang. Tapi ini apa lunas sama utang murid? Kadang itu kok kemaningan ya. Kalau itu, bisakah kita hidup tanpa utang? Bisa. Kenapa kita mesti utang? Gimana itu contohnya kayak halal dan itu aja. Tergantung kerja kita kayak apa. Makanya supaya barokah ya dengan nilai-nilai kebenaran itu, masuk di sini, pulang di sini, kerjanya benar. Nah itu keberkahan. Berkah itu artinya membawa nilai kebaikan. Kalau hanya halal itu secara umum saja, tapi kalau barokah pasti membawa kedamaian, ketenangan. Makanan yang barokah itu setelah dimakan, satu indikasinya orang rajin beribadah. Untuk ibadah enteng itu karena makanan barokah, ada nilai spiritualnya. Ini agak mengejek sedikit ya Pak, mau nanya tentang ini Pak. Jadi yang sering kita ucapkan ya Pak, tidak salah ya, anak ucapan sebutan Allah, Masya Allah, dan Astagfirullah, itu penggunaannya seperti apa Pak? Oh ya, subhanallah, masya Allah, itu kan bahasa memuji pangalembono kepada Allah. Itu berarti sesuatu yang baik. Ya, kalau yang mohon maaf sesuatu yang kurang baik, ya kita sebutnya innalillah. Innalillah. Masya Allah itu juga benar. Nah kalau Masya Allah itu juga bisa berarti karena saking petunjuknya. Masya Allah. Atau juga bisa kita itu sebenarnya mengeluh, tetapi kembali kepada Masya Allah. Mas, Dek ya Allah, Masya Allah, bocah kok manyeri setengah menit. Itu pun. Jadi intinya Masya Allah, Subhanallah, Innalillah, segala yang kembali kepada Allah. Kalau Masya Allah itu bisa berarti kita ta'ajub juga, akhir Masya Allah. Bisa juga Masya Allah, ini orang kok sulitnya luar biasa. Banyak perkenalkan saya seperti tadi diterangkan masalah utang piutang. Ya. Bagaimana hukumnya dari tinjauan agama kalau kita berhutang pada bank yang konvensional itu apakah ada ya? Maaf ini bau tidaknya karena pinjam uang dikembalikan uang tapi malah uang. Nah itu dari tinjauan agama. Terima kasih. Rata-rata bank pasti akhirnya bank yang menentukan. Celakanya lagi kita nggak pernah membaca akad ini. Wah, pernahkah ibu bapak yang hutang-hutang itu membaca akad atau perjanjian? Pernah belum? Roto pasti ditandatangani materi, saya yakin belum pernah mungkin dibaca secara rinci. Padahal kalau mau yang syar'i yang dibaca akadnya. Coba bagaimana Pak? Pendapat kedua, kita ini boleh utang riba. Kenapa? Karena jasanya pun tidak sampai melebihi atau 2 kali lipat. Kan jasanya sebenarnya kecil, tidak ada sampai berlipat ganda. Tetapi meskipun ada yang membolehkan kita hutang, saya mohon kalau bisa pinter-pinter kita hutang. Satu, hutanglah, carilah bank yang paling rendah bunganya supaya tidak memberatkan kita. Masyarakat kita itu kadang terfana oleh promo-promo yang memudahkan, tetapi ketika masuk mereka keberatan. Hanya fasilitas yang ditawarkan. Kalau bisa tidak ada Pak. Nah, menurut saya pribadi, jujur, saya kalau hutang ya kita punya, tapi kita berjanji Pak. Andaikan kita lunas tidak akan lagi hutang.
tidak ada orang yang hutang Pak. Secara kalau kita mau jujur, pasti kita juga dalam penderitaan. Cuma karena terpaksa. Utang di koyo orang rampung Pak. Cukup bagi semonten banget utang di koyo orang kelopro. Ya karena memang itu sudah lingkaran jaring-jaring seperti itu. Kalau terpaksa hutang, ya paling kecil saja. Dan yang kita mampu, jangan sampai hutang kita melebihi kemampuan. Jadi secara hukum ada dua. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Kalau saya masih yang membolehkan, tetapi pilih yang paling ringan, jangan sampai membuat kita menderita. Dan kita harus siap ketika kita hutang monggo, kita harus nyantang, tidak boleh lari dari tanggung jawab. Itu. Izin Pak, ini saya saya mau tanya sebenarnya di kantor kita kan pimpinan selalu masih kita privilege untuk sholat diingatkan sholat dulu itu. Nah pertanyaannya bagaimana dengan teman-teman yang sholatnya lama dari zuhur sampai asar? Dan izin tolong sholat berapa menit? Menurut saya jujur, saya pernah Pak, mohon maaf, saya mencoba sendiri. Kalau sholat standar yakin 3 menit Pak selesai. Itu saya mencoba melihat langsung. Sholat kalau standar itu 3 menit. Kalau mau dibuat lama itu pol 5 menit. Jangan nggak percaya sama saya, cek Bapak. Kalau dia mau khusyuk sekali, pol 5 menit. Kalau yang standar biasa 2 malah kadang yang 3. Kalau mau ditambah berdoa kalau wiridan, pol ini paling 7. Saya sebagai kepala terbantu sekali loh Ustaz. Karena selama ini saya mungkin selalu ngomongin disiplin, ingat jam dinas, kapan datang, kapan pulang, ingat kewajiban. Jadi kalau saya simpulkan, supaya barokah itu antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Terima kasih Ustaz. Kita tausiahnya hari ini dan mungkin jangan kapok Ustaz. Kalian kami undang lagi dengan topik yang berbeda. Intinya apa yang disampaikan Pak Ustaz hari ini semoga memberikan yang masukan yang positif buat kita dan semoga Kejali Wonosobo kedepannya lebih baik dan seluruh pegawai bisa sehat dan sesuai kata Pak Ustaz tadi apa yang kita terima bisa halal dan barokah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.